Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkesempatan untuk mengikuti webinar ya atau seminar online dengan tema Kiat Menembus Jurnal Trindex Scopus. Ya. Di dalam ruangan ini, ya, ruangan online ini, ruangan seminar ini sudah hadir ya 2 orang pembicara kita. Ini masih muda sebenarnya ya, teman-teman saya juga ya, tapi luar biasa kegigihan dari beliau-beliau berdua ini sehingga alhamdulillah gitu ya, sudah banyak sekali naskah yang mereka buat itu rata-rata tembus ke jurnal-jurnal Scopus ya. Misalkan pembicara yang pertama Pak Antomi Saregar ini H-indeksnya sudah ke-7 Pak ya. Alhamdulillah. Kemudian Pak Muhammad Syazali juga kurang lebih sama ya, H-indeksnya 7. Nah itu juga tentu sebuah proses atau sebuah capaian yang luar biasa. Kita akan dulu ya 2 orang pembicara kita, ya mungkin sebenarnya sudah tidak asing sih, ya tapi ya ada baiknya karena ini juga seminar ya, saya perkenalkan. Yang pertama Bapak Antomi Saregar ya, SPD, MPD, MSI ya. Beliau S1 di Pendidikan Fisika Universitas Lampung, kemudian melanjutkan magister di 2 degree ya, yaitu di Magister Pendidikan dan Magister Sains ya di Universitas 11 Maret ya atau UNS ya. Nah, beliau sekarang menjabat sebagai ketua jurnal ya, setelah sebelumnya menjabat sebagai Ketua Unit Riset dan Publikasi Ilmiah ya, atau URPI. Sekarang alhamdulillah dipercaya untuk mengganti atau melanjutkan ya estafet dari Rumah Jurnal UIN Raden Intan Lampung ya. Saya bisa bacakan riwayat Scopusnya saja langsung Pak ya. Baik, ada sekitar 24 ya dokumen Scopus yang beliau miliki. Mungkin bisa lebih karena ini saya lihat dari update data yang di Scopus bisa jadi lebih ya, dengan H-index 7 ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu lihat atau cek di Sinta itu beliau di peringkat kedua ya, artinya capaiannya yang menurut saya luar biasa. Kemudian pembicara yang kedua ya Bapak Muhammad Syazali ya, dari jurusan Pendidikan Matematika. Beliau S1 di S2 di Institut Pertanian Bogor ya, mengambil bidang matematika murni ya. Nah, Pak Syazali ini juga sama sebenarnya rekam jejak di Scopusnya ya. High index yang saya baca di Scopus ini sekitar 8 ya, high index 8 dengan 18 dokumen dan 274 citasi. Ini juga capaian yang luar biasa mungkin ya. Nah, di kesempatan kali ini ya saya ingin sampaikan, saya ingin memfasilitasi lah ya Bapak Ibu sekalian, kita bagaimana caranya sih gitu ya bisa sampai seluar biasa itu ya. Mungkin bisa jadi dari sisi ya tema, dari sisi tulisan, dari sisi kualitas katakanlah, itu kan sebenarnya kurang lebih sama gitu kan. Cuman kan ternyata gitu ada trik ya, ada tips dan trik khusus ya bagaimana kita bisa tembus. Misalkan bisa jadi artikel kita memang bagus gitu, tapi tepat tidak tempat untuk publish-nya gitu atau tempat untuk publikasinya. Nah, itu juga menentukan ya. Jadi bukan berarti ditolak ya, oleh salah satu jurnal ya, Scopus itu karena artikel kita jelek, tidak, tapi masalahnya tepat atau tidak. Nah, ini juga nanti saya mintakan Pak Antomi dan Pak Syazali untuk berbagi ya, bagaimana sih mencari kiat ya, cara tepatnya gitu. Kemudian yang kedua, apa sih yang diinginkan oleh masyarakat dunia gitu ya, katakanlah ya, masyarakat akademik ingin membaca tema-tema seperti apa sih, ingin membaca artikel-artikel yang seperti apa gitu kan. Nah, itu juga tentu
bagaimana kita menyajikan datanya, bagaimana kita memunculkan kebaruan gitu kan, bagaimana kemudian kita memunculkan apa istilahnya ya kemenarikan di latar belakang itu juga penting gitu, sehingga editor gitu kan, ataupun bagaimana cara kita membuat judul juga itu juga penting, sehingga editor ketika pertama kali membaca ya artikel yang disubmit oleh Bapak Ibu itu juga langsung tertarik sehingga bisa langsung diteruskan untuk direview. Nah itu juga butuh tips dan trik ya, butuh kiat gitu. Nah baik, langsung saja saya berikan kesempatan kepada pemateri yang pertama ya, Bapak Anthony Saregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, tema besar yang panitia berikan adalah terkait dengan kiat menembus jurnal terindeks Scopus. Kesannya memang ringan, tapi sebenarnya pengalaman 2-3 tahun ini ngucak-ngucak Scopus ini cukup menguras emosi dan tenaga, kadang juga berdarah-darah gitu ya. Bapak Ibu mungkin bisa ke depan nanti saya akan share akun untuk mencari database Scopus ya. Baik, kita mulai saja. Cek. Kedengaran Pak Irwan? Ya, siap Pak. Lanjut. Oke. Kiat menembus jurnal terindeks Scopus. Ada sedikit catatan sebelum kita mulai. Seorang peneliti belum selesai melakukan penelitiannya kalau belum submit ke jurnal ilmiah. Nah, jurnal ilmiah manapun yang penting kita submit sesuai dengan skop naskah Bapak Ibu sekalian. Tapi karena fokus kita hari ini adalah terkait dengan jurnal terindeks Scopus, maka pastikan yang pertama adalah kalau kita ingin menembus jurnal terindeks Scopus, maka naskah yang akan kita kirim tersebut, sumber variabel utamanya juga dari jurnal Scopus. Jadi maksud saya begini, kalau Bapak Ibu sekarang sudah punya naskah, hasil riset 2-3 tahun atau tahun ini, atau tahun sebelumnya, Bapak Ibu cek dulu itu, variabel utama dari naskah Bapak Ibu itu, sumbernya sudah pernah dibahas orang belum yang sudah diterbitkan di jurnal-jurnal terindeks Scopus. Contohnya misal kalau di dalam riset pendidikan, karena saya dari pendidikan fisika, misal efektivitas penggunaan model pembelajaran atau pembuatan media. Nah, media yang dibuat atau model pembelajaran yang papernya sudah kita punya itu, sumber variabel utamanya apakah sudah atau sedang dibahas orang dalam 3 tahun terakhir ini atau tidak. Tapi kalau seandainya naskah tersebut sumber variabel utamanya itu misal contoh computational thinking misal begitu ya. Computational thinking ini apakah masih dibahas orang dalam 3 tahun terakhir atau tidak? Kalau misal dia ternyata tahun 2010 ya, dipikir ulang lagi untuk mensubmitkan paper tersebut ke jurnal terindeks Scopus. Karena apa? Umumnya jurnal-jurnal terindeks Scopus itu yang dilihat pertama kali oleh editor adalah variabel utamanya. Kalau variabel utamanya itu masih tren dalam 2-3 tahun terakhir ini, maka mudah-mudahan mereka akan langsung klik dan langsung akan proses naskah itu cepat. Tapi kalau variabelnya sudah tanda kutip basi, sudah lama begitu ya, sudah banyak dari tahun kapan udah dibahas lagi, biasanya mereka akan nanti dulu nih baca paper ini, baca paper yang berpotensi bagus gitu, yang berpotensi update, yang berpotensi ada nilai kebaruannya atau tidak. Nah, bagaimana kita tahu, dari mana kita tahu variabel utama itu dibahas orang dalam kurun waktu 2-3 tahun terakhir ini? Nah, itu Bapak Ibu poinnya. Pertama kali Bapak Ibu masuk ke scopus.com, jadi klik scopus.com gitu ya. Ini scopus.com ini. Cari aja di browser scopus.com, nanti akan muncul pertama kali ini. Gitu ya. Nah, kita akan sign in. Pilih sign in. Nah, kalau kita login akan muncul seperti ini. Misal contoh, karena saya lihat di sini banyak peserta yang Islamic Studies ya. Contoh, kita tinggal klik yang tanda orange ini, dokumen,
Kemudian sumbernya kita pilih artikel title, abstrak atau keyword. Di sini banyak referensi dan seterusnya. Nah, kita cari aja gampang. Islamic, misal contoh ya. Islamic saja misal. Kita mau lihat tren orang yang membahas tentang Islam dari tahun 2020 yang sudah masuk ke database Scopus, temanya apa saja ini? Ini saya tidak spesifikkan ke bidang tertentu. Kalau Bapak Ibu punya keyword tertentu malah lebih bagus seperti tadi, computational thinking begitu. Nanti dia akan muncul, computational thinking tahun 2020 ini ada yang riset nggak sih? Kalau ada, ya berarti ini masih in untuk kita riset ulang gitu sebagai. Jadi ternyata kita adalah bagian dari peneliti yang meneliti hal yang sama di tahun 2020. Nah, hal ini sangat penting kita pertimbangkan kalau kita ingin mempublish jurnal, artikel di jurnal-jurnal bereputasi nasional seperti terakreditasi Sinta 2 ataupun Scopus begitu. Karena pertama kali yang mereka lihat adalah variabel utama kita itu masih in enggak gitu. Artinya masih dibahas enggak sama researcher yang ada di seluruh dunia. Nah, ini misal saya tunjukkan tadi variabel Islam saja, saya tidak spesifik Islam apa. Di sini ada banyak, Analysis of Economic Convergence of Islam Justice in Selected Islamic Country. Ini tahun 2020 dipublish di Journal of Economic Structure. Artinya apa? Dari semua jurnal yang terindeks Scopus, masuk papernya itu ke database Scopus ini. Nah, artinya sumber-sumber dari nomor 1 sampai berapa totalnya ini, ada sekitar 38.793 paper yang bicara tentang Islam di database Scopus. Sampai tahun 2020, ada 38.793 paper yang ada di database Scopus. Tapi maksud saya tadi, yang kita harus pertimbangkan adalah tahun terbitnya. Tahun 2020 ini. Makanya tadi di awal saya katakan sumber variabel utama kita itu, pastikan bahwa itu masih panas, masih hot di dalam 3 tahun terakhir ini. 3 tahun terakhir berarti tahun 2020, 2019, 2018. Kalau orang masih membahas itu dan ada di database Scopus di range tahun 2018 sampai 2020 itu, yakin sekali Bapak Ibu itu, tulisan Bapak Ibu itu dari sisi variabel masih in, masih hot gitu. Artinya masih inilah udah nggak tidak basi, artinya masih benar-benar masih dicari sama editor-editor jurnal untuk di-publish terus. Karena saya sebagai editor yang pertama kali saya lihat adalah biasanya referensi. Saya lihat variabel utama dari naskah tersebut, kemudian saya lihat referensinya, ada nggak referensi 3 tahun terakhir yang berkaitan dengan variabel judul dia, gitu, judul paper tersebut. Kalau nggak ada, biasanya saya pertimbangkan untuk reject naskahnya. Belum baca isinya. Jadi biasanya editor jurnal seluruh dunia itu instingnya sama. Yang dia lihat adalah variabel utama, kemudian dia lihat referensi. Kalau ternyata referensi dari variabel utama itu lebih dari 3, 4, 5 tahun ke atas, biasanya dia akan pertimbangkan untuk tidak diproses lebih lanjut. Begitu. Nah, simple seperti ini cara ngeceknya. Simple. Akun ini pun bisa ngecek berapa banyak sih paper Winta dan Intan yang ada di database Scopus, juga bisa. Nah, tapi saya lebih sering menggunakannya untuk mengintip variabel-variabel yang sekarang sedang hit di tahun 2020, orang bahas apa nih. Dari Bangladesh Journal of Medical, Current Opinion of Psychology, misalnya Private Revolution of Second Generation Muslim American Women. Ini berbase gender gitu ya. Artinya kalau mau membuat penelitian mahasiswa, ya kalau bisa sih judul-judulnya model-model begini nih, gitu, variabel-variabelnya. Dan referensi utamanya dari sini. Baik, saya akan teruskan. Saya mulai tadi dengan tembus jurnal Scopus, dengan apa ya? Dengan sumber variabel utama dari jurnal terindeks Scopus kurang dari 3 tahun terakhir kalau bisa. Beberapa pemateri menyampaikan kalau bisa referensinya jangan lebih dari 10 tahun terakhir di dalam jurnal Anda kalau mau publish di jurnal-jurnal yang top. Tapi kalau saya malah ekstrim, kalau bisa sih 3 tahun terakhir gitu. Pastikan bahwa variabel utama dari paper kita itu
ada referensi 3 tahun terakhirnya dari jurnal yang sudah dipublish di jurnal Scopus. Selanjutnya adalah, apakah tidak boleh menggunakan referensi lain selain referensi jurnal Scopus? Boleh, tapi itu tadi, upayakan variabel utamanya dari jurnal yang sudah diterbitkan di jurnal Scopus. Selanjutnya adalah, ada beberapa tempat cari referensi lain untuk sebagai referensi tambahannya. Ini kan yang dimaksud dengan teknik sitasi, teknik kutipan. Semakin banyak referensi dalam jurnal Bapak Ibu, maka semakin keren itu jurnal. Asumsinya bahwa penulis ini banyak baca, walaupun sebenarnya kadang itu hanya teknik saja. Jadi misal tulisannya hanya 3 halaman, tapi referensinya 6 halaman gitu, kan keren tuh. Seperti itu harapannya. Jadi kita menggunakan teknik dan trik seperti itu. Karena kadang editor juga down kalau ngelihat tulisan keren, referensinya banyak gitu ya. Nah, tapi editor akan nyinyir kalau ngelihat jurnal atau paper yang kita kirim, tulisannya ada 25 halaman, referensinya hanya setengah halaman, dan itu buku semua isinya. Pasti langsung reject. Saya pastikan 100% reject. Nggak akan mereka proses lebih lanjut. Jadi, ya kalau yang keren itu ya isinya dikit, referensinya banyak. Asumsinya, jadi mereka akan lihat dulu itu, bagian itu, variabel, referensinya kuat apa enggak, baru mereka baca isi. Yang menjadi masalah adalah kalau mereka baru baca referensi saja sudah ilfil dengan tulisan yang kita kirim. Ini jadi masalah. Saya kira jurnal-jurnal di Indonesia yang Sinta 2 juga seperti itu. Mungkin seperti itu. Di sini ada database yang di-share sama Pak Lukman Ristek Dikti waktu itu adalah ada Garuda, ada Sinta, ada DOAJ. DOAJ juga pengindeks internasional bereputasi sedang. Skema GoJR ini untuk memastikan bahwa kalau ada yang mau guru besar, misal, jurnal tempat kita publish itu ada nggak di database skema GoJR ini, dan di situ kita bisa lihat kuartilnya dari Q1 sampai Q4. Yang paling rendah Q4, Q3, Q2, Q1. Nah, Q1 itu paling tinggi, Q2 di bawahnya. Tapi kalau nggak salah, Q3 itu udah bisa dipakai untuk guru besar. Selanjutnya adalah, bagaimana ketika Bapak Ibu sudah menemukan variabel di jurnal tertentu, tapi kemudian pas diklik, ternyata nggak bisa di-download karena dia minta bayar. Contohnya, saya tunjukkan ada salah satu jurnal yang, contoh jurnal ini, International Journal of Science Education. Contohnya ini, saya klik salah satu paper yang ada di situ. Nah, selanjutnya, saya ingin mendownload paper ini. Berbayar. Cek. Oke, get access. Nah, jurnal ini Bapak Ibu bisa cek. Kalau saya mau download, saya harus bayar 44 US dollar. Dikali mungkin berapa, 15.000 atau 17.000 misal begitu. Kurang lebih 600.000 sampai 700.000 harga paper ini doang. Out on in the field, ya, examining the role of school-based experience in preparing primary. Nah, untuk kategori pegawai seperti saya nggak mampu tuh bayar, karena itu uang makan kadang dapat cuma 200.000. Jadi nggak bisa nih beli paper ini gitu. Harganya 700 paper hanya satu, $700 hanya satu paper, 700.000 hanya satu paper. Kemudian nggak usah khawatir Bapak Ibu kalau suatu saat Bapak Ibu pas mau download bayar. Pakai aja ini, buka yang saya tulis tadi ada di PowerPoint saya, namanya Chihub ya. Maka URL dari paper ini, URL-nya aja nih, URL-nya dikopikan ke Chihub, buka aja chihub.tw. Ada di itu udah saya tulis juga alamatnya. Tinggal klik enter aja Bapak Ibu. Kalau setelah di enter, nah ini udah bisa di-download nih Bapak Ibu, free. 700.000 cuma-cuma itu dikasih sama Chihub buat kita tuh. Saya download bisa ini. Tuh, saya bisa download. Nah, begitu Bapak Ibu aturan mainnya. Jadi nggak perlu khawatir lagi nih sekarang. Oh, ternyata kalau berbayar sulit. Nggak juga, ternyata banyak orang baik di luar sana yang memberikan kita akses untuk mendownload secara gratis. Oke, saya teruskan ke PowerPoint. Selanjutnya adalah DOAJ, Skema Go, Clarivate ini adalah Thomson Reuters kalau dulu, sekarang WOS, Web of Science.
Saya nggak begitu familiar dengan Web of Science karena memang jurnalnya di dalamnya tidak sebanyak database Scopus dan tidak sedinamis Scopus, makanya saya lebih cenderung ke Scopus. Selanjutnya adalah ada beberapa artikel-artikel yang tidak layak dipublikasi. Saya mulai tadi dari mana sumber variabel, kemudian bagaimana dengan artikel-artikel yang tidak layak dipublikasikan. Artikel-artikel yang tidak layak dipublikasikan yang pertama adalah laporan penelitian artikel yang tidak ada novelty-nya atau kebaruannya, atau kontribusi barunya atau orisinalitasnya. Jadi Bapak Ibu bisa cek naskah kita masing-masing, kira-kira novelty-nya sudah ada apa belum. Kalau belum ada maka kita revisi sebelum kita kirim. Betul-betul kalau bisa sebelum kita kirim kita udah fixkan naskah kita itu. Minimal novelty-nya udah muncul. Novelty itu artinya kira-kira apa sih kebaruan dari paper kita ini dibandingkan tulisan orang yang relevan dengan tulisan kita ini. Orang sudah bahas apa tentang ini, nah kita bagian mananya. Nah inilah peluang kebaruan yang akan kita ulas di paper ini. Biasanya editor akan baca itu juga. Jadi pertama editor itu baca variabel kita, referensi utamanya tahunnya berapa, dari jurnal mana, kemudian kalau dia udah tertarik itu baru dia baca isinya. Nah masalahnya adalah ketika dia baca isi, baca abstrak, baca latar belakang. Di latar belakang dia temukan nggak novelty-nya, peluang novelty-nya, kebaruannya. Kalau dia tidak temukan maka itu juga jadi alasan dia untuk nge-reject tulisan kita. Yang kedua adalah laporan penelitian atau artikel yang sudah usang atau basi, referensinya lebih dari 3 tahun terakhir. Kalau umum beberapa narsom bilang 10 tahun terakhir. Tapi kalau Bapak Ibu mau yakin bahwa tulisan Bapak Ibu itu biar cepat diproses di jurnal manapun yang bereputasi, pastikan variabel utamanya jangan lebih dari 3 tahun terakhir sumbernya, yaitu dari jurnal Scopus kalau bisa. Jadi Bapak Ibu misal targetnya mau ke jurnal Scopus, tapi referensinya jurnal orang Indonesia semua, masalah juga. Kecuali kalau bidang kajiannya itu memang hanya di Indonesia, ada yang nggak ada yang lain. Ya berarti kan bisa jadi memang hanya orang Indonesia yang riset. Jadi nggak ada masalah gitu. Jadi editor juga mempertimbangkan itu biasanya. Kemudian, nah beberapa di antara kita memang kadang masih mengagungkan buku sebagai referensi utama. Kita tidak sedang buat buku, tapi kita sedang membuat artikel ilmiah, hasil riset. Yang namanya hasil riset itu adalah pembandingnya adalah hasil riset juga. Jarang buku membahas hasil riset, makanya buku tidak menjadi sumber primer di dalam aturan Ristek-Dikti tentang peraturan penerbitan. Ada aturannya dari Ristek-Dikti tentang aturan penerbitan bahwa referensi 80% dari paper yang baik itu adalah dari paper juga, dari jurnal. Buku itu porsinya hanya 20%. Makanya kalau kami mengagreditasi jurnal yang diperiksa oleh reviewer adalah referensi-referensi dari jurnal-jurnal tersebut, berapa persen dari buku, berapa persen dari jurnal. Kalau ternyata hanya 1 halaman referensinya, ternyata semuanya isinya buku, pasti jurnalnya kasihan. Jurnalnya itu kalau ada jurnal, Sinta 2 menerbitkan paper, isinya referensinya banyak buku, itu siap-siap diturunkan grade-nya dari Sinta 2 ke Sinta 6 bisa jadi. Gitu. Tanpa pemberitahuan ini jadi masalah. Makanya Bapak Ibu, kalau seandainya ngirim paper ke jurnal, mohon juga dibantu-bantu editornya, referensinya sudah dari jurnal kalau bisa. Kalau bisa full jurnal lebih bagus gitu. Tapi yang diminta 80%. Jadi jangan sampai hanya setengah halaman, isinya buku semua nggak ada jurnalnya. Ini masalah. Makanya kadang editor itu serba-serba salah itu, mau nge-reject atau neruskan. Kalau kenal bingung. Baik Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya adalah duplikasi dari artikel sebelumnya. Alhamdulillah kalau kita Win Raden Intan itu kan kita sudah melanggan Turnitin. Jadi deteksi awal sebelum ini menjadi masalah buat jurnal dan sebelum menjadi masalah buat Bapak Ibu sendiri sebagai autor, pastikan dulu naskah kita itu udah bebas plagiat. Minimal dia 20% maksimum. Jangan lebih dari 20%. Ketika sebelum kita ngirim paper itu ke jurnal, pastikan sudah dicek similarity-nya dengan similarity check yang terpercaya, misal salah satunya adalah Turnitin yang kita langgan, jangan lebih dari 20%. Kalau tidak, khawatirnya pas kita pakai untuk kepangkatan, masalah nanti gitu. Masalah buat jurnalnya dan masalah buat penulisnya. Sehingga ini perlu kita wanti-wanti. Baik Bapak Ibu, ini adalah elemen dari naskah ilmiah. Pastinya ada judul, ada introduction, ada
literatur review kalau seandainya diperlukan, tapi kalau tidak cukup literatur review itu digabung saja ke introduction. Sekarang beberapa jurnal sudah tidak pakai lagi literatur review, dia atau kajian pustaka itu, jadi dia langsung digabung aja ke latar belakang, nyatu dia. Selanjutnya ada metode, hasil, ada discussion, ada conclusion, ada acknowledgement. Ini tergantung boleh ada, boleh tidak. Acknowledgement ini misal paper ini sumber dananya adalah dari hibah Kemenak, bla 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 dan seterusnya, itu wajib dimunculkan di acknowledgement, di ucapan terima kasih, karena dia sebagai donatur kita. Tapi ini bukan untuk mengucapkan terima kasih kepada penulis, kalau dia mahasiswa kepada pembimbingnya, bukan. Tapi memang ini acknowledgement ini dikhususkan untuk lembaga-lembaga donor, kemudian atau orang yang betul-betul memang gitu. Tapi bukan juga untuk reviewernya tapi biasanya acknowledgement ini lebih kepada ucapan terima kasih kepada sumber dana, pemberi penyokong dananya. Kalau nggak ada ya nggak usah, nggak wajib juga. Selanjutnya adalah referensi dan seterusnya. Baik, bagaimana itu isinya, abstrak dan seterusnya? Untuk abstrak itu ya, yang paling penting dari abstrak itu, apalagi paper, jangan lebih, biasanya sih jurnal itu menentukan berapa jumlah kata di dalam abstrak. Tapi umumnya kalau mau aman, jangan lebih dari 200 kata abstraknya. Satu paragraf saja, jangan berparagraf-paragraf. Selanjutnya adalah ditulis dalam bentuk lampau, karena ini kan sudah selesai ya. Abstrak tidak ada kutipan referensi, jadi tidak boleh ada di abstrak itu titik kutip gitu, jadi nggak ada kutipan. Hindari adanya akronim atau simbol di abstrak. Selanjutnya, what the abstract should say, nyatakan tujuan utama dan ruang lingkup investigasi. Tujuan aja, peneliti melaporkan hasil riset berkaitan dengan bla bla bla, itu kan bagian dari tujuan. Atau tujuan dari riset ini, tujuan dari paper ini adalah apa gitu. Jadi langsung jelaskan secara singkat metode yang digunakan. Wajib kalau ada metode, apakah dia literatur review atau apa, itu wajib, karena namanya riset mesti kan ada bagian dari ciri-ciri ilmiah itu kan dia sistematis ya, sistematis dalam artian cara ngambil data, cara memproses data, cara menganalisis data. Nah itu kan penting. Apakah dia literatur review ataupun apa, paling nggak harus dibunyikan. Selanjutnya, ringkasan hasil utama harus ada. Hasil dari riset itu. Hasilnya apa? Muncul. Kemudian simpulan. Minimal dia ada 4 komponen ini yang ada di dalam abstrak kita. Kadang kita banyak cerita di abstrak, tapi ternyata 4 komponen ini nggak tergambar secara jelas di dalam abstrak. Gitu. Minimal ada ini. Silahkan kalau mau ditambahkan implikasinya bagi pengetahuan juga boleh, lebih bagus. Selanjutnya adalah pendahuluan. Apa isi latar belakang? Gitu ya. Latar belakang isinya adalah yang pertama, tulislah latar belakang umum secara singkat. Maksimum 2 paragraf, boleh juga 1 paragraf. Jadi namanya paper itu kalau bisa latar belakangnya cukup 1 paragraf, cukup 1 halaman, atau 1,5 halaman, jangan banyak-banyak. Karena isinya hanya latar belakang umum. Kenapa sih kita melakukan kerjaan ini atau riset ini dan seterusnya, langsung ke poinnya apa gitu masalahnya. Selanjutnya, ketika masalah sudah dibahas 1-2 paragraf, selanjutnya munculkan state of the art. State of the art itulah kajian review literatur atau penelitian sebelumnya secara singkat. Misal contoh variabel yang saya sebutkan tadi, critical thinking atau computational thinking. Computational thinking ini sebetulnya di dunia sudah dibahas orang sampai mana saat ini, misal itu. Computational thinking untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu. Kutip semua. Berapapun jumlahnya harus muncul di paper kita itu. Walaupun isinya 1 paragraf itu bisa berkalimat-kalimat, nggak masalah. Nah, itu sangat penting ada. Sumbernya dari jurnal 10 tahun terakhir sebagai justifikasi
kebaruan yang akan kita bahas ke depan. Ini 10 tahun terakhir, maksud saya 3 tahun terakhir untuk variabel utama, sisanya boleh 10 tahun terakhir. Hindari yang tahun lebih dari tahun 2010 itu hindari. Kecuali kalau seandainya Islamic Studies itu misal buku-buku babonnya boleh masuk, tapi kan porsinya hanya 20%. Bapak Ibu totalnya dari total referensi yang kita punya. Artinya bukan berarti buku itu nggak boleh, wajib ada kalau memang itu memang penting, tapi tidak boleh lebih dari 20%. Intinya jurnal semua. Selanjutnya, setelah kita tahu, kita menuliskan riset orang lain yang berkaitan dengan variabel kita tersebut, sudah muncul semua tadi, misal compositional thinking, untuk ini, kutip, untuk apa, kutip, untuk apa, kutip. Selanjutnya adalah munculkan gap analisisnya. Beda penelitian yang peneliti lakukan dibanding dengan peneliti-peneliti yang lain yang sudah ada adalah apa? Ini gap analisis. Artinya memang ini adalah ada semacam barrier, semacam pemisah, semacam ruang kosong yang belum dikerjakan orang lain. Dari mana kita tahu belum dikerjakan orang lain? Sepanjang kita melihat di database Google Scholar, nyari di Google Scholar, nyari di scopus.com, ternyata bagian ini yang neliti baru sampai sini gitu. Nah, bagian ini belum. Nah, pastikan itu yang paper Bapak Ibu itu pastikan akan mengisi ruang kosong yang memang belum pernah diteliti orang itu gitu. Artinya apa? Ada walaupun sedikit pembeda nggak masalah, asal ada gitu gap analisis itu muncul. Beda penelitian yang peneliti lakukan dibanding dengan peneliti lain di sini. Sehingga peneliti menganggap perlu untuk melakukan penelitian dengan tujuan. Jadi di paragraf terakhir itu diakhiri dengan tujuan. Beberapa paper minta memunculkan tujuan di akhir latar belakang. Nah, artinya apa? Kalau ngelihat dari konstruksinya itu sebenarnya cukup satu halaman latar belakang itu, nggak perlu berhalaman-halaman. Karena semakin panjang semakin pusing kita mencari titik temu state of the art dan gap analisisnya gitu. Seperti itu. Selanjutnya adalah lanjutannya permasalahan dan tujuan penelitian dalam artikel ini, hindari menuliskan judul artikel atau penelitian di latar belakang. Cukup tuliskan tujuan penelitian saja seperti yang saya sampaikan tadi. Sehingga peneliti menganggap perlu untuk melakukan penelitian dengan tujuan atau meneliti dengan tujuan gitu. Apa tujuannya? Jadi dipertegas dengan itu, setelah tujuan selesai diungkap, nggak perlu ada bahasan lain, cukup sampai situ. Jurnal ilmiah seharusnya tidak ada subbab, tinjauan pustaka atau kajian literatur atau lainnya yang bersifat teori dan definisi. Jika memang memerlukan penulisan atau mengaitkan dengan konsep atau teori, sebaiknya dituliskan langsung di pembahasan saja nantinya. Artinya apa? Harapannya di naskah kita itu tidak ada lagi mendefinisikan definisi dari sesuatu, tapi langsung masuk ke konteks masalahnya, lihat state of the art-nya, munculkan gap analisisnya dan tujuannya. Udah cukup itu saja. Jadi nggak perlu panjang-panjang, karena apa yang dicari sama para pembaca itu kan kira-kira apa sih kontribusi dari tulisan ini terhadap pengetahuan. Dan mereka akan melihat biasanya, oh riset ini sudah sampai sini nih. Misal contoh kalau desain itu ada sel surya. Sampai sekarang ini sel surya itu dengan bahan tertentu efisiensinya misal 69%. Dari total sinar matahari yang masuk, kemudian yang bisa dikonversi ke energi itu 69%. Sampai saat ini misal begitu ya. Ternyata kita menemukan bahan yang bisa mengkonversi energi 69,1%. Itu udah kebaruan. Sampai saat paper itu Bapak Ibu buat, ternyata nggak ada yang pernah meneliti dengan bahan itu dan definisinya lebih besar. Walaupun hanya 0,1 lebihnya. Artinya seperti itu Bapak Ibu yang dimaksud dengan gap analysis. Jadi ada ruang kosong yang bisa kita kerjakan yang memang belum pernah ditulis orang lain gitu. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah contoh state of the art seperti ini. Contoh state of the art. Ini ya. Judul paper ini adalah Low Carbon Education, a Review and Bibliometric Analysis. Tulisan paper ini dipublish di jurnal Scopus juga. Ini studi pendahuluan sebenarnya ini. Ini baru studi pendahuluan.
tapi dia dipublish di jurnal Scopus, ternyata bisa juga. Jadi belum ada data, belum mengambil data ini, belum melakukan penelitian, baru studi pendahuluan terkait dengan low carbon education, a review and bibliometric analysis. Kalau kita lihat isinya, ini karena berbahasa Inggris, maka ini saya sudah translatekan menggunakan Google Translate. Apa adanya, nggak saya ubah-ubah. Jadi Bapak Ibu kalau kendala dengan bahasa Inggris seperti saya, kopas aja, masukkan Google Translate, nanti apa adanya juga muncul. Minimal kan kita tahu maknanya apa. Nah, ini intinya. Konsep karbon rendah itu sendiri telah dibahas. Dari judul paper ini tadi ini ya, Low Carbon Education, pendidikan low carbon, a review and bibliometric analytics. Nah, ini state of the art-nya yang ada di perlatar belakang dia di paragraf 2 paragraf terakhir. Konsep karbon rendah itu sendiri telah dibahas. Kutip, ini teknik citasi ini. Kutip langsung. Jadi kita nggak perlu kasih tahu dia ngebahas apa tuh low carbonnya dibahas di paper itu. Silahkan nanti pembaca akan baca sendiri itu. Tapi kita kasih tahu mereka bahwa konsep low carbon itu sudah dibahas banyak orang. Bukan hal yang baru gitu. Dia ngaku itu. Dikutip sama dia, ternyata ada dua tulisan yang bicara tentang ini. Bisa jadi banyak, tapi dia milih hanya 2 tulisan yang terbit 2020 dan 2012. Bahkan artikel tentang karbon rendah dengan analisis bibliometrik pun sudah ada. Judul dia juga tadi bibliometrik kan gitu ya. Salah satunya adalah pada listrik rendah karbon. Kutip sama dia, dalam literatur yang ada sejumlah konsep yang relevan dengan pendidikan rendah karbon adalah yakni ekonomi rendah karbon. Kutip, ada 2 orang. Energi rendah karbon, kutip, teknologi rendah karbon, kemudian transportasi rendah karbon yang bicara tentang low karbon ya. Kemudian masyarakat rendah karbon, kemudian ini kutipan semua. Jadi yang bicara tentang masyarakat rendah karbon ini ada di papernya Pang dan ada di papernya Sukla. Biar nanti pembaca baca sendiri papernya. Kemudian kota rendah karbon ada dari papernya Pusip, komunitas rendah karbon, kemudian pariwisata rendah karbon. Nah, telah banyak dibahas. Namun, review yang membahas karbon rendah, nah di sini kita udah mulai nih yang di zona merah ini. Zona merah ini sedang membahas gap analisisnya. Yang bagian dari konsep sampai ke titik ini adalah state of the art. Bapak Ibu lihat saja ini kutipan-kutipan ini artinya apa? Dalam satu paragraf ini sudah nyumbang 1 halaman kutipan sendiri nih. Gitu. Jadi ini disebut teknik citasi. Jadi nggak perlu diambil semua pas 1 paragraf, 1 kutipan, cukup 1, 2 kata, 3 kata, kutip. Jadi nanti refreshing jadi mana? Selanjutnya, namun review yang membahas karbon rendah di dunia pendidikan masih sangat minim. Sejauh pengetahuan kami, tidak ada analisis bibliometrik dari istilah pendidikan rendah karbon telah dilakukan. Nah ini kan ada ruang kosong. Belum ada yang membahas secara bibliometrik. Tapi yang membahas rendah karbon sudah banyak. Tapi yang membahas bibliometriknya belum ada. Nah, disinilah yang disebut dengan state of gap analysis itu. Jadi ada ruang sedikit pembeda yang dia lakukan dengan yang sudah orang lakukan. Mungkin seperti itu terkait dengan latar belakang. Tapi umumnya memang latar belakang ini sangat urgent karena bagaimana kita memunculkan emasnya dari riset kita ada di latar belakang ini gitu ya. Nah, jadi benar-benar kita munculkan keunggulan dari riset kita ini di latar belakang. Sehingga orang tertarik untuk membaca lebih lanjut. Mungkin seperti itu Pak Irwan sementara waktunya. Terus isi dari metode itu adalah bagaimana data dikoleksi, bagaimana data dianalisis gitu ya. Selanjutnya, nah kalau bisa di metode ini kita benar-benar buat dalam bentuk gambar atau apa gitu ya biar menarik karena kadang mata editor itu juga butuh yang berwarna-warni gitu untuk mempublish sesuatu. Jadi kalau seandainya dilihat paper itu banyak gambarnya, dalam artian gambar yang relevan ya, terutama yang memang mensupport bagaimana naskah ini mengkomunikasikan sesuatu yang penting gitu. Dibuatlah menarik. Jadi tuliskan secara lengkap lokasi penelitian, jumlah responden, cara mengolah hasil pengamatan, atau wawancara atau kuesioner, cara mengukur tolok ukur kinerja, metode yang sudah cukup umum tidak perlu dituliskan secara detail, tetapi cukup merujuk ke buku acuan. Untuk jenis penelitian kualitatif, bidang khusus lainnya agar menyesuaikan dengan kekhasan dalam bidang ilmu tersebut. Gitu. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Apa yang akan kita bahas di hasil dan pembahasan? Ya, yang paling penting adalah apakah data yang disajikan telah diolah, bukan data mentah.
dibuat yang menarik, nampilkan datanya, gitu ya. Karena apapun juga editor yang nangani paper kita itu bisa jadi, ya dia juga manusia, butuh sesuatu yang segar yang akan dia lihat gitu. Kalau kita nampilkan datanya menarik, saya kira itu juga jadi penguat naskah tersebut akan dipublish. Tuangkan dalam bentuk tabel atau gambar, pilih salah satu. Jangan ada tabel, jangan ada gambar untuk membahas hal yang sama. Jadi salah satu saja, mana yang menurut Bapak Ibu menarik, serta diberi keterangan yang mudah dipahami. Tuliskan temuan atau finding-nya, tetapi jangan dibahas pembahasannya di hasil, gitu ya. Hanya menunjukkan saja temuannya, tapi jangan dibahas di hasil. Nanti kan ada tempatnya di pembahasan. Pada bagian pembahasan, terlihat adanya kaitan antara hasil yang diperoleh dan konsep dasar atau hipotesis. Di beberapa bidang ilmu bahkan harus membahas hingga level kajian aspek-aspek lebih detail gitu ya. Pembahasan yang dibuat harus ditunjang fakta yang nyata dan jelas. Kemudian apalagi, apakah ada kesesuaian atau pertentangan dengan hasil penelitian orang lain? Nah ini. Oleh karena itu pasti ada rujukan ke literatur lain, terutama literatur yang disebutkan di state of the art penelitian sebelumnya. Boleh juga dituliskan tentang implikasi hasil penelitian baik teoritis maupun penerapan. Nah, di sini upayakan bahwa di pembahasan itu ada kutipan-kutipan lagi. Kutipan-kutipan ini yang menjustifikasi bahwa hasil riset kita ini didukung oleh riset orang lain kah? Atau kita malah menyanggah hasil riset orang lain. Nah, di sinilah yang membuat paper ini kaya gitu ya, karena dia kalau seandainya state of the art-nya nggak clear, dia nggak akan bisa memastikan bahwa risetnya ini ada kebaruannya atau tidak gitu. Dan pastikan banyak kutipan juga di pembahasan yang memang mensupport riset kita atau tidak. Selanjutnya adalah ini hasil serius yang selanjutnya. Tambahan saja. Kemudian simpulan, hanya cukup menjawab permasalahan atau tujuan penelitian. Jangan merupakan pembahasan lagi atau menghasilkan sebuah teori baru. Jika tujuan hanya satu, maka simpulannya ya cukup satu saja, mengacu pada tujuan tersebut. Juga merupakan simpulan dari penulis secara logis atau jujur harus berdasarkan fakta yang diperoleh. Boleh ditambahkan implikasi atau saran, tapi tidak wajib. Ada beberapa jurnal yang meminta ada saran, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Sebaiknya dituliskan dalam bentuk paragraf, bukan dalam bentuk item atau list atau numbering. Jika terpaksa ada item, list, numbering, tetapi dituliskan dalam bentuk paragraf tetap, seperti itu. Ucapan terima kasih atau acknowledgement biasanya ini. Apakah ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak yang pantas? Itu perlu kita pastikan, terutama kepada lembaga atau orang yang benar-benar membantu penelitian, misalnya kepada pemberi dana penelitian, fasilitas, bahan, atau saran. Jika untuk pernyataan apabila makalah merupakan bagian dari tesis atau disertasi, apakah terima kasih diungkapkan secara wajar? Jangan memberi ucapan terima kasih kepada salah satu penulis. Seperti itu. Daftar pustaka telah ditulis secara benar sesuai dengan petunjuk penulisan jurnal yang dituju. Jadi masing-masing jurnal punya aturan selingkung daftar pustaka yang berbeda-beda, maka dibaca dulu jurnal target kita, dia pakai style yang mana, stylenya apakah footnote, apa middle note, pastikan sama persis gitu. Jangan kita kirim menggunakan style yang beda, kan itu jadi alasan dia untuk reject. Kemutakhiran pustaka rujukan terutama yang dipakai untuk menjustifikasi originalitas atau novelty itu 10 tahun terakhir, tapi kalau untuk variabel utama 3 tahun terakhir. Keprimeran literatur pustaka rujukan usahakan minimum 80% dari jurnal, ya, dari jurnal, karena jurnal itu mempublish data-data primer. 20% boleh dari yang lainnya, boleh buku, website atau apa. Selanjutnya, jika literatur bentuk buku, sebaiknya buku primer yang memuat hasil penelitian langsung, bukan hasil kompilasi penelitian orang lain. Buku-buku yang berisi konsep teori atau sekunder boleh dipakai sebagai acuan, tetapi usahakan maksimum hanya 20% saja. Seperti itu. Oke. Sebaiknya sarankan kepada penulis untuk menggunakan aplikasi manajemen reference, EndNote, Mendeley, Zotero, dan seterusnya. Nanti akan dibahas oleh Pak Sajali. Lebih lanjut trik-triknya. Mungkin demikian Pak Irwan, cukup. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Antomi. Selanjutnya langsung saja saya serahkan ke pemateri yang kedua, Bapak Muhammad Sajali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, lanjut. Lanjut Pak Irwan ya. Ya, Ya, kalau tadi Pak Antoni sudah menyampaikan dagingnya, mungkin saya kuahnya gitu ya. Karena bahasan Pak Antoni tadi sudah hampir seluruhnya sudah dibahas gitu. Jadi kita tadi sudah sempat sedikit bicara ya sudah bagian Pak Antoni, intinya nanti saya hanya bagi kuahnya saja gitu. Sebelumnya tadi sudah dibahas mulai dari isi pendahuluan, abstrak, judul, dan sampai pemilihan judul pun sudah dibahas sampai dengan referensi. Gitu. Nah sekarang artinya Bapak Ibu semua di sini sudah memiliki modal dan mungkin ada juga yang sudah punya artikel untuk siap dipublish gitu. Nah sekarang bagaimana sikap kita ketika kita ingin mempublish suatu artikel, kita sudah punya artikelnya dan sudah siap untuk kita submit ke jurnal. Ini saya sekarang mungkin lebih ke materi yang lebih ringan saja karena tadi yang beratnya sudah ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mempunyai artikel yang mungkin Bapak Ibu anggap layak untuk disubmit di jurnal yang bereputasi baik tinggi atau sedang, ya bisa di jurnal terakreditasi Sinta atau juga ke jurnal yang terindeks Scopus. Jadi yang pertama adalah kita harus kenalan dulu Bapak Ibu. Jadi tadi kita sudah punya nih, sudah yakin bahwasanya artikel kita sudah memenuhi apa yang sudah diberikan materinya tadi oleh Pak Antoni. Tapi yang pertama adalah kita harus kenalan dulu ketika kita ingin mensubmit artikel yang sudah kita buat. Yang pertama adalah langkahnya untuk perkenalan, yang pertama pelajari dan kenali dulu gaya tulisan dari setiap jurnal. Jadi misalkan Bapak Ibu ingin mensubmit jurnal, ingin submit artikel Bapak Ibu di jurnal A. Nah, biasanya setiap jurnal itu punya gaya penulisan yang berbeda-beda. Nah, jadi Bapak Ibu harus mempelajari dulu. Bagaimana mempelajarinya? Ya kita lihat dulu atau kita tuju dulu jurnal mana nih yang mau kita sebagai tempat mau kita submit artikel kita. Jadi kita buka dulu jurnalnya, lalu kita pelajari dulu di sana. Bahkan kalau bisa Bapak Ibu download dulu tuh artikel-artikel yang sudah publish di jurnal itu. Jadi Bapak Ibu pelajari, oh kalau di jurnal ini ternyata menulisnya seperti ini. Dia minta artikelnya seperti ini. Jadi kita pelajari dulu artikel-artikel yang sudah publish di sana. Karena setiap jurnal memiliki gaya tulisan masing-masing. Dan yang gak kalah pentingnya adalah perhatikan fokus dan scope dari jurnal tersebut. Jadi biasanya kan setiap jurnal itu punya fokus dan scope. Jadi punya bahasanya jurnal ini hanya menampung materi-materi atau bagian ilmu-ilmu ini gitu. Ilmu A gitu lah misalkan. Nah, tulisan kita ilmunya ilmu B. Tapi kita paksakan mau masuk ke sana. Otomatis pasti jurnalnya atau artikel kita pasti ditolak. Gitu. Jadi terkadang juga saya masih menemukan unsur paksaan gitu. Mungkin karena kenal loh dan artikel kita merasa bagus tapi tidak masuk fokus dan skupnya. Nah, yang kasihan siapa? Kasihan jurnalnya, Bu. Nanti kasihan jurnalnya Bapak Ibu nanti bisa menyalahi aturan bahwasanya jurnal ini melanggar kode etik yaitu memasukkan artikel yang bukan fokus dan skup dari jurnal ini. Seperti itu. Jadi makanya yang keempat saya tuliskan di sini singkirkan ego. Biasanya kan penulis itu ya Bapak Ibu di sini semua sudah berkompeten semua lah ya. Sudah ada yang beratnya sudah master, kemudian ada yang doktor, bahkan sudah sesepuh semua sudah banyak dan saya rasa tulisannya juga sudah banyak dan sudah bagus-bagus gitu. Bahkan mungkin sudah ada yang punya buku juga gitu. Namun ketika kita ego sendiri dengan bahwasanya kita percaya diri dan sangat percaya diri tulisan kita sudah bagus gitu. Tapi kita tidak mau mengikuti apa yang diinginkan oleh si yang punya jurnal gitu. Atau dalam kata lain di sini tidak mau mengikuti yang diminta oleh editorial jurnal tersebut. Karena ngerasa ilmu kita lebih tinggi dari mereka gitu. Nah, yang ada kita yang di reject, Bu.
Kenapa? Karena eh, penulis itu harus mengikuti apa yang dimau oleh yang punya jurnal, bukan yang punya tulisan, bukannya punya jurnal harus mengikuti yang maunya punya tulisan gitu. Kecuali memang track record kita, tulisan kita memang sudah bagus, kita udah sering publish di jurnal-jurnal yang Scopus yang sudah Q1 dengan skema Go-nya yang tinggi dan luar biasa, biasanya kita diminta artikelnya masukin sini dong gitu. Tapi kalau kita baru mau mencoba, ya kita ikutin dulu maunya dia apa gitu. Mungkin itu salah satu triknya adalah yang sulit sekali kita hadapi adalah yang ini gitu. Karena merasa sudah memumpuni semualah ilmunya gitu. Padahal kan banyak sekali penulis-penulis di sana yang mungkin lebih bagus tulisannya dari kita dan mereka mengikuti aturan yang ada. Jadi sempat ada cerita ada seseorang keilmuannya dia bagus tapi tidak mengikuti sistem dan birokrasi yang ada di sana, ya tetap saja ketika dia lanjut studi dan dia tidak mengikuti sistem dan birokrasi yang ada di sana, yang ada dia bukannya didapatkan gelar tapi dia harus keluar dari sana. Karena yang paling penting adalah kita harus mengikuti apa yang dimau yang punya jurnalnya atau editorialnya. Karena penilaian konsistensi dalam pengelolaan jurnal itu penting juga gitu. Terutama yang tadi ya Bapak Ibu, jangan sampai kita menerobos punya artikel tapi tidak sesuai fokus dan skupnya memaksakan untuk publish di sana gitu. Jadi suatu jurnal yang sudah dibangun dengan susah payah bisa langsung rusak hanya gara-gara satu artikel yang tidak sesuai dengan fokus dan skup dari jurnal tersebut. Karena dipaksakan masuknya gitu. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, berani mencoba. Nah, biasanya kita sudah pede, sudah punya artikel, tapi terkadang masih ada juga yang nggak pede untuk submit. Nah, pertama ya kita harus percaya diri dulu, tapi tetap mengikuti aturan-aturan yang tadi yang sebelumnya. Jadi harus menyesuaikan gaya tulisan di sana seperti apa, dia maunya apa, dan template-nya juga harus sudah sesuai dengan dari jurnal yang mau kita tuju. Kemudian yang pertama, ketika kita sudah percaya diri, ya udah submit aja dulu, seperti hashtag yang sering dibuat sama Pak Irwandani, submit aja dulu. Ditolak demikian ya nggak ditolak berikutnya ya nggak masalah gitu. Jadi ketika Bapak Ibu belum berani mensubmit, artinya sama saja kita mau mengelamar seorang gadis, tapi nggak berani ngelamar gitu. Jawabannya pasti ya tidak gitu. Kenapa? Karena kita tidak mengungkapkan isi hati kita. Atau kita tidak apply artikel kita ke jurnal tersebut. Pasti di reject. Kenapa orang dia aja nggak terima, maksud mau diterima gitu. Dia aja tidak menerima tulisan kita, bagaimana bisa diterima gitu. Jadi yang pertama submit aja dulu, tapi sudah mengikuti aturan-aturan dari jurnal yang sudah ada. Kalau masuk proses review, alhamdulillah, pasti nanti banyak sekali catatan-catatan dari para reviewer yang dikirim ke kita. Artinya kalau sudah direview, nanti kita bakalan dapat ilmu tuh. Paper kita kurangnya di mana, bagian mana yang harus ditambah, bagaimana yang harus direvisi, ya harus kita revisi. Terkadang ada penulis yang sudah direview, susah-susah, kemudian dibalikin lagi, revisinya tetap sama gitu. Nah ini pengalaman kita juga pengelola jurnal, sudah kita kasih ke reviewer, sudah capek-capek direview sama reviewer, balik lagi revisinya tetap nggak berubah. Gitu. Kecuali memang masukannya kurang tepat dan diberikan alasan nggak masalah gitu. Karena kan bisa komunikasi antara author dan editor. Tapi biasanya masukan-masukan dari para reviewer untuk konten itu memang sesuai. Terutama tadi di bagian pendahuluan harus ada gap analisis, kemudian harus ada step of the earth, dan sampai ke pembahasan atau discuss-nya nanti novelty-nya harus keluar.
Kemudian kalau ditolak, ya nggak masalah kan tadi kita sudah di-review nih. Kita dapat ilmu, catatannya apa. Jadi belum tentu ketika sudah masuk review, artikel kita diterima Bapak Ibu. Jadi bisa juga ditolak. Tapi walaupun kebanyakan 80% kalau sudah masuk review, biasanya diterima. Tapi ada kan, saya bilang 80%, 20% ya ditolak gitu. Bahkan ada juga yang sudah lama review 2 tahun reject gitu. Bahkan ada juga Bapak Ibu yang misalkan kita sudah submit, kemudian di tengah jalan ketika review kita menambahkan penulis tanpa izin, itu biasanya ada juga langsung di reject. Nah, jadi itu tadi etika-etikanya ya harus kita kenalan dulu. Makanya tadi pertama kenalan dulu cara apa publish artikel di sana seperti apa. Jadi jurnalnya kita kenalan dulu lah sama yang punya jurnal. Kemudian kalau diterima ya alhamdulillah banyak banget dapat ya gitu. Lengkap dapatnya. Kemudian dapat ilmu, dapat pengalaman, dapat artikel yang sudah publish. Jadi intinya pertama ya dicoba dulu, berani mencoba untuk submit. Dengan aturan-aturan yang sudah kita ikuti di sebelumnya. Kemudian yang keempat, nah ini Bapak Ibu, yang paling penting ini. Jadi kita nulisnya jangan sendiri. Kalau istilahnya kan berjamaah ya, atau kolaborasi. Di mana-mana kalau berjamaah itu pasti kan pahalanya lebih besar ya, ketimbang sendiri. Ya sama, nulis juga pasti hasil dari tulisannya lebih bagus ketimbang sendiri. Misalkan si A sudah nulis begini, kemudian minta masukan sama si B. Kata si B, oh mungkin perlu ditambahkan ini. Ditambahkan sama dia. Sehingga nanti artikel kita semakin bagus. Gitu. Jadi yang pertama jangan sendirian, kemudian bersama membuat artikel itu akan menjadi lebih baik. Kemudian manfaat-manfaatnya yang ketiga adalah kalau kita bareng-bareng kan, yang ketiga masukan dari reviewer bisa kita selesaikan secara bersama. Kadang kan kalau misalkan ini masukannya apa ya, bahasanya kok nggak jelas ya. Siapa tahu yang penulis berikutnya paham masukan dari reviewer tersebut maksudnya apa. Kemudian yang keempat, nah ini yang paling penting. Kalau misalkan ada biaya publishnya ya bisa digotong bareng-bareng. Ibaratnya sokongan lah. Syukur-syukur yang penulis pertama dan korespondennya punya rezeki lebih. Jadi dia bayarin semua. Sisanya hanya menambahkan ide, menambahkan saran dan menambahkan suggestionnya supaya tulisannya lebih bagus. Gitu. Karena biasanya memang banyak sekali jurnal-jurnal di sana yang berbayar banyak dan yang tak berbayar juga banyak. Cuma ya itu kalau yang gratis ya Bapak Ibu harus sabar. Harus sabar. Kadang ada yang submit tahun ini 2 tahun berikutnya baru dapat notifikasi bahwasanya artikelnya masukin review. Atau setahun berikutnya artikelnya masukin review. Bahkan ada juga submit sekarang 2 tahun notifikasinya apa? Reject. Gitu. Udah nunggu 2 tahun ditolak gitu. Ya saya pernah juga kayak gitu. Jadi saya punya artikel waktu itu saya submit di tahun 2017 dan 2019 kemarin baru dapat balasan. Itu pun revisi, tapi saya sudah males lagi nerusinnya karena saya rasa kayaknya udah basi ini udah 2 tahun gitu ya. Jadi nggak saya teruskan gitu. Padahal di sana publishnya gratis gitu, nggak berbayar. Jadi kalau mau yang sabar-sabar dari sekarang, apalagi yang masih muda-muda, submit aja dulu dari sekarang, nanti tunggu aja. Kalau memang diterima, alhamdulillah. Nggak diterima ya sudah. Kalau mau cari yang gratis. Kalau mau yang berbayar ya ada, tapi ya siapkan saja dananya. Banyak juga yang berbayar. Dan biasanya yang berbayar responnya juga cepat. Tapi ada juga yang gratis, responnya cepat juga. Cuma memang tulisannya harus qualified sekali. Kemudian, nah kalau semua ini sudah, ini tadi salah satu kekuatan dari kolaborasi atau nulisnya berjamaah adalah kita bisa publish kalau beruntung setahun sampai 10 artikel.
Loh gimana Pak caranya? Ya misalkan kita punya teman 5 orang. Setiap orang ini punya tulisan 2. Karena kan satu semester mungkin dia meneliti satu semester dapat 1 artikel. Kemudian semester berikutnya meneliti dapat 1 artikel. Jadi dapat 2 artikel terbaik. Kalau orang 5 berarti kali 2 jadinya 10. Syukur-syukur kalau 10-10-nya ini diterima. Jadi artinya misalkan A, B, C, D, dan E. Mereka semua punya tulisan. Lalu si A ngajak B, ngajak C, ngajak D, dan begitu juga yang mereka. Jadi mereka saling bekerja sama nih 5 orang ini. Masing-masing punya tulisan semua, 2-2 semua, dan nama kita masuk semua di 10 artikel tersebut. Jadi masing-masing punya kontribusi gitu. Bukan ibaratnya, saya pengen 2, tapi saya nggak nulis apa-apa. Terus nggak ngapa-ngapain, tapi namanya mau masuk, ya susah kayak gitu. Jadi ya kalau memang ingin mau berkontribusi ya kita ngasih tulisan juga. Jadi ibaratnya gantian lah. Ini saya punya tulisan, kamu punya nggak? Punya, oh udah tukeran. Sharing, kamu ngasih pendapat di tulisan saya dan saya ngasih pendapat di tulisan kamu. Nanti kita publish bareng ya. Iya, nama saya masuk sana, masuk sini. Jadi berdua saja, masing-masing punya 1, itu kita sudah dapat 2. Iya kan? Apalagi kalau berbanyak. Dan kalau misalkan apalagi Bapak Ibu punya yang paling penting adalah di sini kan rata-rata dosen semua ya. Dosen semua, mahasiswanya ada beberapa pesertanya. Pasti punya bimbingan. Nah, boleh nggak sih bimbingan kita ambil lalu kita garap untuk jadikan artikel? Ya boleh. Cuma ya itu tadi, ambilnya datanya saja. Cara analisisnya, kemudian apa yang mau kita bahas, kalau bisa ada perbedaan antara si skripsinya atau tesisnya atau disertasinya dengan artikelnya gitu. Jadi apalagi di judul nih harus beda banget gitu. Judulnya udah sama pasti nanti terdetek yang namanya auto plagiat. Jadi itu tadi. Masa iya sih kita ngebimbing mahasiswa, misalkan bimbingan kita ada 10 orang, maksudnya tidak ada satupun yang menghasilkan 1 artikel yang bagus. Pasti ada. Gitu. Pasti ada. Bahkan mahasiswa-mahasiswa kita itu kalau kita ajarkan, jadi sistemnya kita ngajarin Bu ya, kita ngebimbing mereka sehingga artikelnya jadi gitu. Jangan kita cuma nyuruh tolong buat artikel ya. Udah jadi sini buat saya. Kemudian kita submit, lalu di reject. Salah siapa? Ya salah pembimbingnya, orang nggak dibimbing cuma disuruh. Jadi kalau bisa itu tadi mahasiswanya kita rangkul, kita bimbing, kita diskusi bersama, kita nulis bersama. Jadi nanti artikelnya bagus dan bisa alhamdulillah kalau misalkan bisa sampai diterima. Jadi yang saya alami ternyata tulisan-tulisan mahasiswa kalau kita bimbing dengan baik dan bagus, itu lebih bagus ketimbang tulisan kita, bisa jadi gitu. Kenapa? Karena mahasiswa ini konsisten dan mereka 1 konsisten, 2 serius ngerjainnya. Kenapa? Nggak ada sampingan Bapak Ibu. Misalkan mereka yang sedang tugas akhir, tolong ya nulis. Yang mereka pikirkan tuh ya nulis saja. Tapi kalau kita nulis, belum lagi mikirin ngajar, apalagi Bapak Ibu yang sudah punya jabatan mikirin kerjaannya, tanggung jawabnya dan sebagainya. Pokoknya banyak sekali lagi. Tapi kalau misalkan karena kita tadi waktu kita nggak banyak untuk konsentrasi di nulis, yaitu tadi kita tuangkan apa yang kita punya, yang kita pahami ke mahasiswa tersebut sehingga mahasiswanya paham. Terakhir ya otomatis kembali ke kita untuk finishing. Oh bagaimana ini tulisannya, ada yang kurang nggak ya kita cek lagi. Cuma konstruknya, membangunnya, itu semuanya idenya dari kita. Bahkan kalau bisa sih, penelitian-penelitian mahasiswa itu idenya atau ibaratnya tadi kalau kata Pak Antoni, variabel utamanya itu dari dosennya kalau bisa. Yang dipecah jadi banyak sehingga nanti menjadi penelitian dosen dengan mahasiswa. Bisa juga masuk ke dalam ranah penilaian akreditasi baik institusi ataupun prodi. Gitu.
Jadi misalkan variabel A. Variabel A ini bisa loh dipecah, bisa penelitiannya untuk ke sini, di sini jadi 5 misalkan. Ya udah, kasih pembimbing mahasiswa bimbingan kita 5 pecahan tadi, nanti kita jadikan 1. Jadi punya kita. Nah, ini yang ibaratnya belum banyak dilakukan di kampus kita. Karena saya lihat ketika mengumpulkan data-data akreditasi itu, ketika ditanya mana penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa, ada Pak, ada. Begitu kita masukkan, ternyata penelitian mahasiswanya lebih besar ketimbang penelitian dosennya. Kebalik gitu jadinya. Nggak diterima. Waktu itu pengalaman akreditasi tahun 2000 berapa ya? 5 tahun yang lalu lah gitu. Jadi dari sekarang itu. Jadi sehingga mahasiswa pun dan kita pun difokuskan. Fokuskannya apa? Misalkan keilmuan saya adalah A. Jadi ya udah, saya ngebimbing semua mahasiswa yang keilmuannya sesuai dengan keilmuan saya gitu. Jadi nanti keilmuan Bapak Ibu jelas, oh A. Jadi memang benar-benar kemampuannya adalah di A. Enggak merembet, saya juga bisa ini gitu. Enggak. Biasanya kan apalagi kalau sudah doktor, biasanya udah spesifik banget tuh kemampuannya apa gitu. Enggak melebar-melebar lagi. Kalau master masih serba bisa lah, katanya gitu. Tapi kalau sudah dokter, dia biasanya sudah spesifik banget, sehingga kalau bisa bimbingannya juga spesifik, sehingga artikelnya yang dibuat dan menghasilkan artikel nanti jadi bagus. Saya rasa seperti itu. Karena di sini saya pun mulai kesulitan mencari reviewer, apalagi yang sudah profesor dan sudah doktor. Begitu saya berikan artikel, langsung ditolak sama dia. Kenapa? Maaf, ini bukan bidang saya. Artinya dia sudah punya spesifikasi keilmuan dia apa gitu. Seperti itu. Jadi semakin sudah gelarnya nambah, berarti spesifikasi keilmuannya itu sudah semakin jelas keilmuannya apa. Makanya kan otomatis kita nggak mungkin bisa ngebimbing semua mahasiswa yang ilmunya beda-beda gitu. Luas, misalkan Islamic Studies itu banyak gitu, luas gitu. Apalagi matematika juga banyak, luas gitu. Fisika juga banyak, luas dan sebagainya. Jadi harus spesifik sehingga artikel kita jadi baik. Gitu. Kemudian ini format umum tadi sudah dibahas sama Pak Antomi, bahkan detail sampai dalam-dalamnya, jadi nggak perlu saya bahas lagi. Sudah selesai sama Pak Antomi. Kemudian yang terakhir catatan tambahan adalah ini, konsistensi. Jadi terkadang saya sering menjumpai artikel yang tidak konsisten. Dalam hal apa? Yang pertama adalah tujuan. Biasanya tujuan yang dia uraikan di abstrak dengan di pendahuluan itu beda gitu. Di abstrak tujuannya A, kok di pendahuluan tujuannya B. Jadi kalau bisa di-matchingkan sama. Kemudian yang kedua apa? Metode. Nah, banyak sekali metode yang di abstrak yang ngomongnya itu tadi sama kayak tadi. A, begitu di bagian metode yang saya buka ini beda lagi. Nggak hanya di artikel, di tulisan-tulisan skripsi juga banyak yang seperti itu. Dan kemudian yang dibahas di metode ketika kita mengeksplor atau menjabarkan hasil dari penelitian kita juga tidak membahas atau tidak mengikuti langkah-langkah metode yang sudah kita jelaskan di bab sebelumnya atau di bagian sebelumnya. Banyak sekali. Banyak. Atau kadang juga ada artikel yang miss gitu. Misalkan ujuk-ujuk di bawahnya H0 diterima gitu. Misalkan kalau penelitiannya eksperimen kuantitatif. Padahal di atas H0 itu apa, H1 itu apa, nggak dibahas sama dia. Gitu. Banyak sekali yang membuat artikel atau membuat tulisan seperti itu. Kemudian yang ketiga ya tujuannya. Kadang seringkali miss tujuan antara tujuan di abstrak, kemudian tujuan di pendahuluan, kemudian kesimpulannya berbeda gitu. Nah, ini tadi. Nah, ini biasanya memang ini sudah makanya saya bilang tadi ketika kita sudah punya tulisan, yang paling penting ada 3 hal ini harus konsisten. Sisanya isinya apa, pendahuluan harus apa, harus gimana tadi sudah sama Pak Antomi semua. Jadi nggak perlu saya ulang lagi dan
Itu bagian yang sulit. Bagian yang sulit dan harus kita konstruksi dari awal. Supaya tidak sulit gimana? Ya tadi sudah saya serangkan, berjamaah, bareng-bareng bersama. Berjamaah dalam artinya di sini tadi ya, harus masing-masing punya kontribusi. Jadi A punya kontribusi apa, B punya kontribusi apa, C punya kontribusi apa. Jangan A tidak punya kontribusi tapi kerjanya cuma menekan. Ayo dong, buat dong, nanti gue ikut gitu. Nah, ada sih yang kayak gitu, ada gitu. Cuma kalau bisa kita jangan. Tapi kayaknya yang di sini yang ikut nggak ada yang kayak gitu. Kemudian yang paling penting catatan berikutnya adalah tadi manajemen reference. Manajemen reference di sini ada Mendeley, ada Zotero, ada Enot dan sebagainya. Jadi kita sekali lagi Bapak Ibu jangan memaksakan misalkan oh dari U ini tuh harus footnote gitu. Tapi kita mau submit di jurnal orang. Dia mintanya middle note gitu. Tapi kita kekeh masukin yang footnote, ya ditolak gitu. Karena lumayan repot benerin dari atau mengubah dari footnote ke middle note. Repotnya lumayan gitu. Ada juga yang bahkan ada juga sekarang jurnal yang minta ketika kita klik di bagian citasinya di bagian pendahuluan misalkan di situ ada bla 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 dalam kurung Irwandani 2020 misalkan. Jadi ketika diklik Irwandani 2020-nya langsung menuju ke daftar pustakanya yang lengkap di bawah langsung ada. Jadi dia ngeling dari middle note yang di atas, ngeling middle note ke reference. Jadi sudah ada jurnal yang minta seperti itu. Banyak bahkan. Jadi nggak hanya cuma Mendeley, Zotero dan Enot, jadi ada juga yang lainnya yang seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sharing karena sebagian materi semuanya sudah sama Pak Antomi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator Pak Irwandani. Terima kasih. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Sazali atas penyampaian ini dari sisi pengelola jurnal ya, dari sisi psikologinya ya, bagaimana cara jitu ya, cara kita submit artikel dan memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Sazali juga beririsan dengan pengalaman saya juga ya terkait dengan pengelola jurnal gitu. Jadi jangan takut Bapak Ibu submit aja gitu loh ya. Karena saya juga saksi hidup dari Pak Sazali dan Pak Antomi ya, dari sekian banyak mungkin yang kita lihat di Scopus gitu kan naskah yang terpublish, kita tidak tahu ada berapa puluh naskah yang memang di-reject sama Scopus gitu. Jadi ya kayak kita melihat fenomena gunung es saja, yang kita lihat mungkin yang kelihatan yang munculnya saja, padahal sesungguhnya berdarah-darahnya dan prosesnya saya juga melihatnya bahwa luar biasa gitu beliau-beliau. Tapi ya mungkin semangatnya bisa kita tiru. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian, luar biasa diskusi kita pada hari ini ya. Sampai lewat-lewat sebenarnya ya, tapi luar biasa. Terima kasih PSBB yang sudah memberikan memfasilitasi kita semua ya. Saya bisa menyimpulkan dari dua catatan yang bisa disampaikan oleh Pak Antomi dan Pak Sazali. Intinya sebenarnya kita tuh harus kenalan, Bu. Jadi pertama kenali artikel kita dengan cara mencari sejauh mana sih gitu, letak ya, kebaruan dari artikel kita dan kemudian state of the art-nya, posisi penelitiannya di mana. Baru kemudian setelah kita berkenalan dengan artikel kita kenalan dengan calon penerbitnya, ya, dengan jurnalnya. Ya, jadi ketika kita sudah tahu karakteristik jurnalnya, apakah memang sesuai dengan fokus dan scope, kemudian gaya penulisan, template, ya, bahkan bila perlu kontak, email dan nomor HP katakannya kalau di pengelola itu ya. Nah, kita bisa berkenalan dalam tanda kutip ya, dalam arti kita menyampaikan bahwa kita punya gagasan artikel yang menurut kita baik, yang ingin kita publish di jurnal. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Antomi, Pak Sazali, Bapak Ibu semua. Ya.